Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Mungkin kita berada di daerah yang tidak sama, walaupun pada waktu yang sama. Makanya saya ucapkan selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Bisa jadi sekarang di sini siang, kemudian di Malaysia itu sore, mungkin di Amerika sana itu malam. Pertama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber saya yang masih setia menemani saya sampai sekarang, yang selalu menonton konten-konten saya, uploadan YouTube terbaru saya, baik yang lama maupun yang terbaru. Dan saya doakan semoga para subscriber Galeri Mustika Dua Alam semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Dan diberikan kemudahan segala urusannya dan diberikan kelimpahan rezeki yang sebesar-besarnya. Amin. Amin. Oke, siang ini kita mencoba mereview siang hari, karena biasanya itu kan malam hari. Nah, ini kebetulan kok siang hari sedang nganggur dan tukang syutingnya juga sudah siap. Makanya kita mencoba syuting siang hari. Yang pertama saya akan mereview yaitu benda yang sangat langka yang baru saya dapatkan kemarin, mungkin sekitar 4 harian kemarin, yaitu ini, mustika kentos. Mustika kentos, Pak. Ya, mustika kentos, atau bisa dikatakan ini adalah mustiko kelapa. Mustika kelapa. Ya, mustika kelapa. Jadi di dalam kelapa itu biasanya kalau kelapa yang sudah tua itu muncul kentosnya. Muncul kayak seperti ini, biji kentos kayak jambu kecil gini. Nah, ini sudah menjadi batu. Nah, kemarin ini saya dapat ini kebetulan kelapanya itu combong tembus, dilubangi tupai, kalau nggak salah itu kemarin itu. Jadi saya menemukannya di pinggir Bengawan Solo. Nah, makanya ini saya katakan mustika kentos combong, karena dapatnya itu di dalam kelapa, yang mana kelapanya itu dilubangi oleh tupai. Oh. Manfaat daripada mustika kentos ini itu sangat luar biasa. Jadi jangan hanya Anda itu tertipu dengan bentuknya yang seperti apa ya, batu putih biasa kayak gini. Tapi ini punya manfaat yang luar biasa. Jadi batunya ini itu sudah mengandung zat-zat yang bisa menetralisir racun. Jadi racun apapun itu bisa dinetralisir oleh zat yang terkandung dalam mustika kentos ini. Nah, mungkin itu sudah proses yang asalnya itu apa, kentos biasa, apa itu lunak, karena proses alam ratusan bahkan ribuan tahun yang akhirnya sampai bisa menjadi batu. Nah, karena proses yang panjang itulah sehingga dia punya kandungan zat-zat tertentu yang bisa menetralisir racun. Biasanya ini digunakan untuk apa ya, di kolam ikan. Oh. Semisal
Anda ini punya kolam ikan arwana. Kolam ikan arwana kan modalnya besar, dan ikannya cukup mahal-mahal. Apabila di situ rawan resiko kematian, mungkin terkena racun apa, racun kimia, atau terkena tidak sengaja kejatuhan obat-obat yang mengandung racun, maka ini bisa menetralisir, bisa membuat air itu menjadi netral. Sehingga umumnya mustika kentos itu tes-tesannya pakai obat sawah atau obat potas itu, kemudian ditaruh di dalam bak, dan dikasih potas, dikasih ikan. Nanti ikannya akan tetap hidup selama di dalam bak itu kamu taruh ada mustika kentosnya. Kayak gitu. Jadi tanpa khodam pun ini belum berbicara masalah khodam. Asli nih Pak. Asli. Jadi ini secara alami mustika kentos ini bisa menetralisir racun. Baik racun secara alami maupun racun secara kimia. Nah, ini gunanya untuk menetralisir racun. Nah, berbeda, tidak digunakan untuk ini nyedot racun, tidak, tapi menetralkan. Semisal gini, ada orang yang tergigit ular yang upasnya tinggi. Bagaimana? Nah, itu bisa kentosnya ini kamu rendam di dalam air kelapa, air degan muda, kemudian selama 15 menit, nanti kelapa mudanya tadi minumkan. Nah, insya Allah itu akan bisa membantu menetralisir racun yang sudah beredar di dalam tubuh. Itu fungsi yang pertama, yaitu bisa menetralisir racun, baik racun kimia maupun racun alami. Nah, fungsi yang kedua ini berbicara kalau soal menetralisir. Jadi segala sesuatu yang bisa dinetralkan itu dia mampu. Semisal gini, bisa jadi ini kalau ditaruh di garam atau gula atau cabai, coba kamu cemplungi, kamu rendam ini, mungkin nanti rasa asinnya akan berkurang, rasa manisnya akan berkurang. Karena apa? Terserap oleh zat yang terkandung di dalam mustika kentos ini. Kayak gitu. Jadi fungsinya secara alami ini bisa menetralisir segala racun, kemudian menetralisir segala rasa. Kayak gitu. Nah, kemarin itu saya dapat tidak hanya satu, saya dapat itu 2. Jadi yang ini yang kecil, kemudian ada lagi yang ini agak besar. Ini yang putih agak kecoklatan, ini yang putih bersih katanya. Ini sama, cuma tidak satu tempat. Jadi ada kelapa 2 yang masing-masing kelapa itu combong, kemudian di masing-masing kelapa itu tadi ada mustikanya kentos ini. Nah, bentuknya kayak gini, ini batu ini. Ya, ini tadi kita berbicara mustika kentos secara alami. Kemudian saya akan menjelaskan lagi, kalau kita berbicara secara khodam, namanya mustika kentos ini fungsinya adalah menetralisir. Maka ketika ini digunakan khodamnya, difungsikan khodamnya, maka bisa menetralisir segala macam. Segala macam gangguan gaib. Semisal orang itu terkena gangguan santet, terkena gangguan pelet,
terkena gangguan apa ya, seperti tenun atau apapun, maka cukup ini kamu rendamkan di air dan bacakan Fatihah 7 kali. Minta kepada Allah, ya Allah, dengan perantara mustika ini, agar orang yang meminum air rendaman mustika kentos ini bisa segera sembuh kembali, kayak gitu. Insya Allah akan sembuh. Karena ini apa? Ini mustika yang memang khusus digunakan untuk menetralisir Segala macam. segala macam, baik menetralisir secara alami maupun menetralisir secara gaib. Nah, bisa jadi mungkin kamu di rumah ada gendruwo, Iya. atau ada kuntilana atau apa, maka dengan di rumah itu ada mustika kentos ini, suasananya akan menjadi netral. Oh. Oke. Tapi tidak mengusir sebetulnya, Pak. Tidak Tapi mengusir, menetralisir, meredam. meredam. Dan tidak hanya cukup di rumah, mungkin di tempat-tempat yang angker, di punden, atau di mana saja yang dianggap tempat angker. Maka siapapun yang membawa mustika ini, suasana goibnya itu akan menjadi netral. Oh. Nah, ini sekilas penjelasan dari saya tentang fungsi dan kegunaan mustika kentos. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Cara merawatnya. Nah, cara merawatnya. Cara merawatnya, ini kamu rendam minyak, minyak ini loh, misik putih dan minyak kasturi bisa, atau minyak melati keraton bisa. Kamu campur kayak gitu. Jadi kamu rendam, kamu taruh di dalam mangkok. Nah, mangkoknya tadi kamu kasih minyak itu, minyak misik putih dan melati keraton. Ini kamu rendam saja di dalamnya. Dan kemudian kamu bacakan Fatihah dan biarkan 3 hari lah. Nah, kayak gitu. Fatihahnya berapa kali? Nah, Fatihahnya ini terserah sampean. Bisa 7 kali, 41 kali, 100 kali, terserah. Karena ini kekuatannya sangat besar. Cuma dia memang ahli di dalam bidang menetralisir. Tidak ahli di dalam bidang seperti perang atau kekebalan, anti peluru, anti apa, tidak. Tidak. Jadi hanya khusus menetralisir. Baik goib maupun goib maupun secara nyata. Kayak gitu. Ya. Terus pantangannya, Pak? Nah, pantangannya, siapapun yang membawa mustika ini, kalau ingin mustika ini tetap berfungsi seperti semula, seperti aslinya, maka orang yang memegang itu tidak boleh melanggar syariat agama. Tidak boleh minum, tidak boleh berjudi, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh apa lagi ini, heroin, menggunakan narkoba. Oke, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupi sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa Galeri Mustika Dua Alam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.